Kalau kalian nonton video motivasi, dikit-dikit yang dibahas mindset. Orang kaya katanya semua tentang mindset, dikit-dikit mindset. Apa sih mindset itu? Kenapa mindset bisa berpengaruh seperti itu? Nah, jawabannya ada di buku yang judulnya juga mindset. Lagi-lagi mindset gitu kan. Jadi muak gitu ya. Orang-orang kan bertanya-tanya gitu ya. Mindset itu apa sih bang gitu? Dikit-dikit mindset mini set gitu ya. Oke, kita akan jawab semua tentang mindset dan bagaimana bisa mindset mempengaruhi kesuksesan kita dalam kehidupan, teman-teman. Buku yang hari ini kita review adalah karya dari Carol S. Dweck yang terbit tahun 2006. Sebelumnya kenalin gue Steven Yang. Gue punya misi untuk ringkesin 30 buku buat kalian. Dan sebelum masuk ke bahasnya, jangan lupa dulu untuk di-subscribe channel Steven Yang. Kalian juga bisa support gue dengan cara klik link bagi-bagi. Nanti nama orang baik akan kita pilih di sini. Kalau videonya sepi ya udah gimana lagi. Emang video yang lebih bermanfaat biasanya lebih sepi daripada video yang menjual sensasi. Kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Let's go. Oke, sebelumnya gue mau ngasih tahu ya, kalau kata si Carol ini katanya mindset itu terbagi menjadi dua, yaitu fixed mindset dan juga growth mindset. Apa bedanya, Bang? Fixed mindset itu artinya adalah mindset yang tetap, dimana kalau kita itu merasa bahwa kecerdasan, bakat dan kemampuan semuanya itu udah dari turunan, udah di gift ya dari yang maha kuasa dan nggak bisa dirubah. Ya udah, kalau lu cerdasnya segini ya lu nganggep ya ini nggak bisa dirubah, nggak bisa dikembangin lagi karena ya ini udah yang kasih Tuhan berikan ke aku. Banyak kan kalian ngelihat orang miskin yang alasannya itu selalu kayak gitu ya. Ya udah, gue emang dilahirin kayak gini bro gitu ya. Kemampuan gue cuma segini-segini aja. Orang tua gue juga nggak ada bakat di musik, di apa kayak gitu. Banyak kan orang miskin yang punya alasan kayak gitu. Nah, itu masuknya adalah fixed mindset, teman-teman. Akhirnya mereka itu takut gagal karena mereka menganggap kegagalan sama dengan bukti mereka tidak bisa apa-apa gitu ya. Ya mereka yang fixed mindset tuh udah nganggap gagal sama dengan ya itu bukti, memvalidasi kalau memang mereka tuh memang nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, teman-teman ya. Dan juga biasanya orang yang punya fixed mindset itu dia nggak bisa dikritik karena kritik itu menurut mereka yang menyerang identitas mereka yang nggak bisa apa-apa itu. Pokoknya yang punya fixed mindset itu defensif banget lah orangnya ya, takut banget mereka untuk dikritik ya, takut gagal, dan akhirnya mereka juga cenderung menyerah, gampang menyerah orang-orang karena dikit-dikit mau berusaha apa, mau usaha apa ya udah mereka langsung ya nggak bisa gini. Ya gue mah nggak punya bakat gitu. Gue udah ditentuinnya kayak gini. Dulu di SMA gue udah dibilangnya jagonya di sini-sini. Udah mereka nggak akan mau belajar hal baru gitu loh. Mereka udah terlalu terpaku ya. Beda dengan growth mindset atau mindset berkembang. Mereka tuh mikir kalau mereka itu bisa berkembang. Ibarat karakter game yang mereka itu bisa farming terus dan menjadi karakter yang lebih kuat ya. Growth mindset biasanya melihat kegagalan itu sebagai kesempatan, teman-teman ya, buat belajar hal baru. Jadi mereka bukan takut gagal, mereka yang melihat ini cuma sebagai proses pembelajaran gitu. Dan sebaliknya, growth mindset juga orangnya nggak takut dikritik karena menurut mereka kritik itu adalah masukan agar mereka bisa terus berkembang. Dan juga ya mereka akan terus menghadapi tantangan, tidak akan gampang menyerah lah intinya ya, yang growth mindset ini. Kebalikannya dengan fixed mindset. Oke, kita akan masuk ke bab 1, yaitu kenapa fixed mindset itu sangat berbahaya. Orang dengan fixed mindset itu biasanya cenderung membatasi dirinya sendiri. Misalnya di sekolah mereka takut untuk mencoba hal baru karena mereka nggak mau terlihat bodoh. Di pekerjaan mereka menghindari tantangan karena mereka takut gagal dan juga dipermalukan. Mereka nggak mau mencoba hal baru. Mereka takut banget gitu kalau disuruh coba hal baru gitu ya. Di dalam hubungan pun mereka sulit menerima kritik karena mereka menganggapnya ini sebagai serangan pribadi. Fixed mindset itu bahaya banget karena mereka yang berpikirnya bahwa manusia sudah ditetapkan sebagaimana bentuknya. Mereka tidak berpikir bahwa mereka ini sebenarnya bisa berkembang dan mereka terlalu terpaku sama apa yang sudah ditetapkan. Mereka pikir kalau mereka bakatnya cuma di sini ya di sini aja. Mereka nggak mau belajar hal baru. Aduh, gue nggak bisa. Tubuh gue diciptakan lemah, nggak bisa olahraga gitu. Itu kan akhirnya fixed mindset membuat mereka nggak mau olahraga. Ya beneran lemah akhirnya. Beneran badan mereka jadi gendut ya karena mereka mikirnya mereka nggak bisa olahraga. Aduh, nggak bisa gue belajar hal baru, takut gini-gini. Udah ditetapin dulu tes psikolog gue dibilangnya kayak gini-gini, udah nggak bisa gini-gini. Ya udah, karena mereka ngomong dikit-dikit gak bisa, dikit-dikit gak bisa beneran. Makanya kalau ada motivator bilang dikit-dikit mindset mempengaruhi kekayaan, itu beneran, teman-teman. Semua itu mulainya dari pikiran kita. Kalau pikiran kita bilangnya kita nggak bisa, seluruh tubuh kita, seluruh energi di semesta yang mendukung kita untuk nggak bisa gitu. Ini bahaya banget
untuk orang yang punya mindset yang fix ya, yang nggak mau berkembang gitu. Mereka akhirnya seperti NPC. Kalau kalian ngelihat main game gitu kan, NPC kan cuma menjalani apa yang sudah ditetapkan oleh program gamenya. Mereka cuma ditugaskan untuk jalan-jalan ya. Kalau kalian main GTA, ya NPC itu tugasnya cuma jalan-jalan. Ibaratnya ya fixed mindset itu, mereka udah mikir ya, ini udah gue tugasnya sebagai NPC jalan-jalan. Dibandingkan dengan tokoh utama yang kalian mainin, dia bisa bebas, dia bisa ngapa-ngapain, dia bisa nabrak-nabrakin orang. Wah, ini walaupun konotasinya negatif ya, cuma mereka tahu kalau mereka tuh sebenarnya bisa berkembang. Di GTA kan kalian, contoh nih GTA ya, kalau game yang mau gue jadiin contoh ya ke kalian. Di GTA kalian bisa ningkatin muscle kalian, ningkatin sex appeal, ningkatin money kalian ya, ningkatin geng kalian juga gitu. Nah bedanya kayak gini. Nah kalian nggak mau kan jadi NPC. Kalian kan kalau main game nggak mau kan jadi NPC yang kayaknya monoton banget tugasnya. Nah makanya jangan jadi fixed mindset. Oke, kita masuk ke part 2. Bagaimana growth mindset bisa mengubah hidupmu? Ketika kalian sadar kalau kalian ini punya growth mindset, kalian akan tahu bahwa kegagalan itu sebenarnya bagian dari proses. Kalian bukannya nyerah setiap gagal, kalian malah lebih semangat gitu ya, buat belajar dan memperbaiki diri gitu. Misalnya di sekolah, kalau orang yang punya growth mindset, mereka itu nggak takut untuk mencoba hal baru karena mereka tahu bahwa kemampuan itu bisa terus berkembang. Di pekerjaan, kalian yang punya growth mindset akan lebih berani untuk mengambil tantangan karena kalian tahu bahwa skill itu bisa diasah. Tidak ada orang yang terlahir aku ditentukan cuma menjadi seperti ini. Skill gue cuma di HRD, gue nggak bisa ngonten. Skill gue di ngonten, gue nggak bisa akuntansi, nggak bisa keuangan. Skill gue cuma di keuangan, gue nggak. Tidak ada teman-teman, itu cuma pikiran kalian doang. Kalian mau jadi apa? Itu kan tergantung pikiran kalian. Bisa bentar semua. Itu kan semua dari pikiran kalian doang. Karena kalian sudah menentukan kalian cuma bisa ngonten. Ya udah, kalian cuma bisa jadi ngonten. Kalian nggak akan tahu caranya gimana memanage keuangan dan sebagainya. Nah, growth mindset, mereka tahu kalau sebenarnya manusia itu bisa dikembangin terus. Kayak gitu, teman-teman. Kita akan masuk ke bab 3, mindset dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kita akan bahas pertama adalah mindset dalam pendidikan. Apakah mindset dalam pendidikan itu kesadarannya bisa dirubah? Nah, di banyak sekolah anak-anak itu kan sering diberi label pintar sama kurang pintar. Ini makanya gue sering kurang setuju sama pelabelan ini ya. Mohon yang nonton ini mungkin guru-guru atau yang orang bekerja di dunia pendidikan, kurangin ngelabelin anak didik Anda gitu ya. Karena dari pelabelan ini akhirnya orang itu merasa dia sudah fix mindset, udah dilabeli kurang pintar gitu kan. Ya mereka merasa, ya gue gak pinter, gak bisa ngapa-ngapain gitu. Gue pun di sekolah sering jadi korban dilabeli gak pinter gitu teman-temannya. Untungnya gue mau untuk berkembang, untungnya gue melawan stigma itu. Akhirnya apa? Akhirnya gue juga bisa berkembang, malah ngelewatin orang yang udah dilabelin pintar ya teman-teman. Si penulisnya menunjukkan bahwa kecerdasan itu bukan sesuatu yang tetap. Jadi tidak ada kecerdasan itu sudah ditentukan dan tetap dan fix ya. Kecerdasan manusia itu dasarnya bisa berkembang. Makanya kalian jangan heran kalau ada teman kalian yang waktu SMA bodoh, tiba-tiba sekarang lebih sukses dari kalian dan bisa ngapa-ngapain. Karena kecerdasan itu berkembang. Jangan kalian menang di masa lalu. Kalian merasa menang, lu dulu gue ranking 1 kok, sekarang dia lebih sukses gitu-gitu. Ya karena kalian merasa kalian udah di atas, teman-teman. Ada eksperimen menarik ya yang membuktikan. Sejumlah siswa diajarkan tentang bagaimana otak bekerja dan bagaimana usaha bisa membuat mereka lebih pintar. Dan hasilnya, nilai mereka meningkat drastis dibanding siswa yang nggak mendapatkan informasi itu. Ini menunjukkan bahwa seseorang ketika percaya bahwa kecerdasan bisa berkembang, ya mereka akhirnya mau lebih berusaha gitu ya. Mereka akhirnya beneran mau jadi berkembang dan ya jadi lebih sukses gitu ya. Kita akan membahas yang kedua, mindset dalam karir. Kenapa orang sukses itu nggak takut gagal? Gue adalah pecundang. Gue main tinju gagal, kalah. Gue buka bisnis sering jatuh. Gue di sekolah dulu nilainya jelek, sering terancam tidak naik. Gue juga olahraga lama banget untuk gue badannya. Jadi kalau kalian ngelihat badan gue yang sekarang, gue ini badan ini bagus ini. Enggak, gue bentuk dari SMP yang which is itu lama banget dibandingkan progres orang nge-gym pada umumnya. Dan gue juga banyak melakukan kegagalan yang lain. Tapi bedanya apa? Bedanya gue tetap tidak menyerah, tetap gue lakuin dan gue berani mengambil kegagalan itu. Itu adalah bedanya mindset sih. Dikit-dikit mindset ya beneran, tapi mindset nih. Jadi kalian kalau sudah takut gagal, ya udah, nggak usah nonton video ini. Kalian nggak usah berusaha, nggak usah buka bisnis, nggak usah kalian mau improvisasi diri, berkarir dan sebagainya. Kalau kalian udah di awal takut gagal, ya udah nggak bisa. Orang-orang sukses kayak Elon Musk, Michael Jordan ataupun Oprah, itu mereka bukan orang yang terlahir jenius, teman-teman. Mereka sukses karena mereka punya growth mindset. Mereka melatih diri mereka terus-menerus. Michael Jordan pernah dikeluarkan dari tim basket sekolahnya. Bayangin, seorang Michael Jordan, mega bintang di dunia basket, dikeluarin dari tim basket sekolah. Levelnya masih sekolah loh ini. Dan dia dikeluarin, berarti kan dia bukan orang yang terlahir dengan bakat basketnya. Dia orang bodoh berarti kan di dalam dunia basket waktu itu. Tapi alih-alih Michael Jordan menyerah, dia berlatih lebih keras. Dan sekalian, the rest is history ya. Kalian tahu bagaimana melegendanya Michael Jordan. Orang yang nggak main basket pun tahu siapa Michael Jordan. Orang yang dulu
dikeluarkan dari tim basket sekolahnya, sekarang sudah jauh meninggalkan teman-teman basket sekolahnya. Itu. Kalau kalian udah takut gagal, mending kalian nggak usah ngapa-ngapain. Karena orang udah takut gagal, dia nggak kemana-mana. Dia cuma berada di garis start yang bahkan belum mereka mulai sendiri. Sekarang kita masuk ke mindset dalam hubungan. Bagaimana cara menjadi orang itu lebih dewasa. Nah, ternyata mindset ini juga mempengaruhi hubungan pribadi kita. Nggak cuma tentang di sekolah apapun karir kalian. Orang dengan fixed mindset cenderung melihat konflik itu sebagai tanda bahwa hubungan mereka itu udah nggak cocok. Akibatnya mereka gampang menyerah ya, gampang menyalahkan pasangannya, gampang putus ya kalau orang zaman sekarang sih. Gampang cerai, gampang talak 3 gitu ya. Kalau nggak cocok dikit, oh ini udah gue nggak cocok nih, bukan jodoh gue nih ya. Sebaliknya, orang dengan growth mindset melihat konflik ini sebagai bagian dari proses untuk tumbuh bersama. Mereka sadar bahwa hubungan itu butuh usaha dan juga komunikasi buat berkembang. Jadi kalau kalian ingin punya hubungan yang sehat, pastikan kalian dan pasangan kalian punya growth mindset biar kalian tahu bahwa ini cuma proses dalam melewati bahtera rumah tangga, teman-teman. Oke? Kita masuk ke bab selanjutnya. Bagaimana cara mengembangkan growth mindset? Kita udah bahas bagaimana pengaruh fixed mindset dan juga growth mindset. Bedanya di setiap lini ya, seperti di sekolah, karir maupun hubungan. Sekarang kita akan bahas bagaimana sih caranya ngembangin growth mindset. Cara pertama, kalian bisa mengembangkan growth mindset adalah kalian harus tahu bahwa otak kita bisa berkembang. Kalian harus tahu itu dulu deh. Penelitian menunjukkan bahwa otak manusia itu bisa terus berubah dan berkembang seumur hidup. Semakin sering kamu belajar dan mencoba hal baru, semakin kuat koneksi antar neuron di otak kamu. Jadi kalau kalian merasa nggak berbakat gitu ya, nggak bisa, disuruh sama atasan coba deh gini, aduh nggak bisa, apa gitu, diminta bantu apa, aduh nggak bisa, itu cuma alasan bawah sadar kalian. Sebenarnya kalian bisa, teman-teman, karena otak kita itu dia selalu berkembang terus. Otak itu tidak seperti otot yang saat melewati umur 30 dia akan mulai menyusut. Kalau otot itu hormon testosteron setelah melewati umur 30 dia menyusut. Otak tidak. Semakin kalian asah, itu akan semakin berkembang, semakin tajam otaknya. Makanya kalian jangan pernah merasa puas. Kalian merasa, wah diri gue udah lebih pinter daripada orang ini. Nah, kalau orang yang kalian anggap bodoh ini belajar terus, kesalip kalian. Itu ya. Jadi pertama yang kalian harus tahu adalah otak tidak pernah berhenti berkembang. Itu dulu. Kalian harus camkan ini. Yang kedua, ubah cara pandang kalian terhadap yang namanya kegagalan. Daripada kalian melihat kegagalan adalah akhir dari segalanya, kalian harus lihat itu sebagai proses dari pembelajaran kalian. Kegagalan itu, gue punya bisnis sering bangkrut ya. Awal-awal dulu kan gue pernah buka studio foto bangkrut, gue pernah buka burger bangkrut, gue buka IO bangkrut. Ya, tapi itu adalah proses dari pembelajaran gue. Akhirnya apa? Itu kan gue nganggapnya itu sebagai kuliah. Gue kuliah itu cuma 1 tahun, teman-teman. Gue nggak kuliah bisnis, gue nggak mengenyam pendidikan formal dan sebagainya. Cuma gue akhirnya menganggap itu adalah bentuk gue belajar di lapangan langsung, praktek, teman-teman. Gue hanya tahu, oh ternyata caranya untuk berkomunikasi dengan calon klien kita seperti ini. Oh ternyata cara memanage tim itu seperti ini. Oh ternyata cara reinvest dana kita lagi seperti ini, teman-teman. Memutar lagi itu seperti ini. Itu akhirnya gue menganggap ini positif. Gue tidak, begitu gue gagal, gue nggak enggak, saya tidak berbakat dalam berbisnis. Kalau gue udah punya pikiran seperti itu di bisnis pertama, udah nggak lanjut gue, teman-teman. Karena gue udah takut kan kalau gue punya fixed mindset. Untungnya gue punya growth mindset. Dan cara ketiga adalah fokus pada proses ya, bukan cuma hasil. Nah, ini sering banget orang itu fokusnya cuma sama hasil akhir ya. Orang itu cuma ngelihat orang lain, dia sudah di titik ini, dia sudah di titik ini, gue harus membeli ini, gue harus ada di titik yang sama dengan dia, tanpa kalian mau ngikutin prosesnya. Kalian ngelihat ada badan kalian body goals ya, glass hours yang cewek bentuknya nge-shaping. Kalian udah ngelihat ini enak, ini gen, ini wah ini. Kalian nggak tahu dia jaga makan kayak gimana. Kalian nggak tahu dia olahraga kayak gimana. Dia mempelajari pola gerakan di gym kayak gimana. Kalian nggak tahu. Kan orang selalu terpaku sama hasil orang lain tanpa mau tahu prosesnya, teman-teman. Coba kalian mencintai prosesnya. Jadi kalau kalian ingin body kalian bagus, ya kalian cintai prosesnya. Kalian cintai kalian olahraga, kalian cintai waktu-waktu saat kalian diet, kalian cintai saat kalian mendapatkan informasi baru tentang pangan misalnya ya, tentang makanan sehat dan sebagainya. Kalian harus mencintai proses itu. Kalau kalian cuma terpaku hasil, akhirnya rutinitas kalian kayak nge-gym apa itu cuma akan jadi musiman karena kalian tidak mencintai prosesnya gitu. Paling kalian cuma semangat 1 bulan, 2 bulan, habis gitu udah kukut udah ya. Kukut itu bahasa Indonesianya apa ya? Gagal udah, berhenti gitu ya. Ini kan banyak banget tuh orang kalau udah mulai akhir tahun, New Year New Me, 1 bulan nge-gym, berhenti dia. Karena dia tidak mencintai prosesnya. Dia capek kan, capek gak jadi-jadi bentuknya, Gak cepet langsung badannya kayak siapa gitu kan yang dia idolakan. Ya gak bisa anjing gitu loh. Kalian harus mencintai prosesnya. Coba deh cintai prosesnya. Yang keempat, gunakan kata-kata yang mendorong growth mindset. Ini sederhana, tapi ini bener. Kata-kata itu sangat mempengaruhi pola pikir kalian, teman-teman ya. Ini kata-kata ini sederhana loh, tapi ini akan bisa mengubah cara pandang kalian. Daripada kalian berkata, aku gak bisa melakukan, kalian bisa ngerubah, aku belum bisa melakukan, tapi aku akan
akan bisa melakukan. Kalian merubah kata seperti itu aja, itu kalian sudah merubah mindset kalian. Jangan pernah bilang aku nggak bisa. Tolong dong bikin rekap, tolong dong bikin laporan. Aku nggak bisa, aku nggak bisa, aku nggak bisa. Nggak bisa beneran kalian, sumpah. Kalau kalian udah ngomong nggak bisa beneran, stuck di situ-situ aja. Coba dirubah kata-katanya. Belum bisa tapi aku akan bisa. Yang artinya kalian mau untuk belajar, kalian mau untuk mempelajari gitu ya. Aku nggak bisa diet, ya nggak bisa beneran. Nggak bisa aku jaga makan gini-gini. Oh, nggak bisa beneran karena kamu ngomongnya nggak bisa jaga makan. Coba dirubah, aku belum bisa diet tapi aku akan coba pelan-pelan mengurangi, misal dengan mengganti semua minuman manis dengan air putih dan sebagainya. Dicoba pelan-pelan. Dari kata-kata dulu itu udah bisa merubah keseluruhan pola pikir dan juga cara pandang kalian gitu ya. Terus daripada kalian ngomong aku gagal, kalian harus ngomongnya aku belajar hal baru dari hal ini gitu. Gue gagal kemarin boxing, gue nggak ngomong gue nggak bisa boxing, gue nggak ngomong bahwa gue nggak jago boxing, gue cuma ngomong bahwa gue belajar hal baru dalam dunia boxing, dalam dunia combat sport. Ternyata selain teknik ada juga yang namanya mental. Itu yang kan kemarin yang intisari yang gue dapetin dari pertandingan pertama gue. Oh ternyata selain belajar teknik, stamina dan sebagainya, ada juga yang namanya kesiapan mental. Kayak gitu teman-teman. Ya kalian jangan pernah bilang bahwa diri kalian gagal. Kalau kalian udah ngomong diri kalian gagal, pikiran kalian mengkonfirmasi bahwa kalian gagal, energi di sekitar kalian akan mendorong kalian untuk gagal. Dan ya selamat, kalian beneran gagal. Kayak gitu. Oke, semoga video ini membantu kalian dan semoga kalian bisa beneran berubah. Kalau kalian udah nonton video mindset itu beneran ya, jangan diketawain motivatornya ya teman-teman, itu beneran semua dari mindset teman-teman ya. Kalau kalian mau baca bukunya lebih lengkap, kalian bisa beli di Gramet, harusnya ada. Terima kasih udah nonton, kita ketemu lagi besok hari, bye bye.